Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang surface tension atau tegangan permukaan. Jadi, surface tension atau tegangan permukaan adalah gaya tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi surface tension itu apa sih? Jadi, yang mempengaruhi surface tension itu ada jenis cairan, suhu, tekanan, massa jenis, konsentrasi zat terlarut, sama ada kerapatan. Jadi, dalam surface tension itu ada kohesi adesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang adesi terlebih dahulu. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang berbeda. Jika gaya adesi lebih besar dari kohesi, maka cairannya akan berbentuk cekung. Yang kedua itu ada gaya kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, menyebabkan antara zat satu dan yang lainnya saling tolak-menolak. Jika gaya kohesi lebih besar dari adesi, maka cairannya akan berbentuk cembung. Nah, gaya adesi itu gimana sih? Jadi, ada gelas dan ada air. Terdapat gaya adesi karena ada partikel air dan gelas saling tarik-menarik. Sedangkan gaya kohesi terdapat partikel air dan air. Sebagai contoh di sini ada tabung yang diolesi minyak. Ini ada air. Jadi, dalam tabung ini terdapat partikel minyak, air, dan minyak. Jadi ini minyak, merupakan partikel air, dan minyak. Jadi terdapat gaya tarik-menarik sehingga airnya akan merapat dan akan menolak minyak. Gaya kohesi partikel air lebih besar daripada gaya adesi antara partikel air dengan minyak. Yang kedua itu ada tabung yang tidak diolesi minyak. Nah, di sini
terdapat partikel kaca dan air. Ini kaca, sini partikel air, dan sini partikel kaca. Nah, partikel air di sini itu cenderung memencar. Jadi kayak gini. Karena gaya kohesi air lebih kecil daripada gaya adesi antara partikel air dengan kaca. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu, surface tension mempunyai manfaat atau contoh seperti sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air sehingga dapat meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Yang kedua, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Yang terakhir itu, gelembung yang dihasilkan oleh air sabun merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Jadi di sini terdapat rumus dari surface tension atau tegangan permukaan, yaitu gamma sama dengan F per D, di mana gamma merupakan tegangan permukaan, F-nya merupakan gaya permukaan, dan D-nya merupakan panjang permukaan. Gamma dengan satuan N per M. Kalau gayanya dengan satuan N dan panjang permukaannya dengan satuan M. Yang kedua itu ada rumus gamma sama dengan F per 2L, yang dimana L-nya itu merupakan panjang kawat. Di sini saya mempunyai contoh soal. Pada peristiwa tegangan permukaan, diketahui gaya tegang sama dengan 4N. Jika panjang permukaannya 20 cm, maka tentukanlah besar tegangan permukaan. Jadi, diketahui F-nya itu sama dengan 4N, L-nya itu sama dengan 20 cm. Karena satuan dari si L-nya itu meter, kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Nah, rumusnya itu kan gamma sama dengan F per L. Berarti tinggal dibagi aja nih. 4 dibagi 0,2 berarti sama dengan 20 N per M. Gini. Nah, yang kedua itu ada contoh sebuah kawat dengan panjang 10 cm ditempatkan secara horizontal di permukaan air dan ditarik perlahan dengan gaya 0,02 N.
untuk menjaga agar kawat tetap seimbang. Tentukan tegangan permukaan di air tersebut. Jadi, diketahui F-nya itu sama dengan 0,02 N dan L-nya itu 10 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,1 meter. Jadi rumusnya itu kita menggunakan yang gamma sama dengan F per 2L. F-nya itu kan 0,02 dibagi 2 kali 0,1. Maka hasilnya menjadi 0,1